Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Nurafani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Aliran pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama itu aliran klasik dalam pendidikan. Yang kedua, gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Yang ketiga, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, aliran-aliran pendidikan di Indonesia yaitu memikirkan pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan yang dinamakan manusia dan masyarakatnya. Selanjutnya, aliran-aliran klasik dalam pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu teori empirisme. Yang kedua, teori nativisme. Yang ketiga, konvergensi. Dan yang keempat, teori naturalisme. Selanjutnya itu teori empirisme John Locke tahun 1704 sampai 1932 dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengalaman seorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Selanjutnya, aliran nativisme. Dari tahun 1788 sampai 1860. Dari kata nati yang berarti terlahir, aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Selanjutnya, aturan naturalisme. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk pertumbuhan dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Selanjutnya, aliran konvergensi William String. Aliran konvergensi mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya, gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar. Yang kedua ada pengajaran pusat perhatian. Yang ketiga ada sekolah kerja. Dan yang keempat pengajaran proyek. Selanjutnya yang pertama itu pengajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar dinamakan pemahaman, apresiasi, pemanfaat lingkungan alami dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Melalui pembelajaran alam yang akan dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar. Belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta memanfaatkan waktu senggangnya. Yang kedua ada pengajaran pusat perhatian. Ditemukan oleh Ovidiu de Crowley. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran lain.
Dalam pelajaran ini, anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Selanjutnya yang ketiga, sekolah kerja. Sekolah kerja dikembangkan oleh George Kreistirner. Bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya untuk kepentingan negara. Jadi, menjadi pusat tujuan pengajaran adalah untuk menatap masa depan selanjutnya. Yang terakhir, pengajaran proyek. Pengajaran proyek menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, maka pembentukan watak para peserta didik tidak dapat terlaksana. Selanjutnya, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Taman Siswa atau INS, Indonesian Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa ini memiliki asas-asas sebagai berikut. Pertama, asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, asas kebudayaan. Yang ketiga, asas kerakyatan. Yang keempat, asas kekuatan sendiri atau berdikari. Taman Siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan, cinta terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Koordinat hidup untuk memelihara dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Selanjutnya, kebangsaan. Tidak boleh menyombongkan di bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kebudayaan nasional harus tetap dijaga. Kemerdekaan atau kebebasan. Apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka menghambat kemajuannya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan semboyan kepada pendidik, yaitu Ingarsa Sung Tulada, memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan Ing Madya Mangkarsa, membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Tuturi Handayani mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. INS atau Indonesian Netherlands School, sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayutunam atau Padang Panjang, Sumbar. Sekolah ini mempunyai rencana metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.